Level up. This is A Game. A Game. Hey there, welcome back to another episode of the A Game. Di episode kali ini kita bakal bahas semua tentang viral marketing. Nah, kalau kita menilik balik kemarin ke episode kedua, kita sempat ngobrol seputar Gen Z. Kita tahu Gen Z itu banyak sekarang adanya di TikTok. Kalau kita ngomong TikTok pasti ngomong FYP pasti seputar viral marketing ini. Viral marketing, viral video, viral lagu, apapun yang viral, semuanya ada di FYP ini. Nah, tapi nggak di situ doang viral marketing itu. Yang bakal kita bahas di episode kali ini, kita pengen cari lebih dalam lagi seputar viral marketing. Sebetulnya viral marketing itu apa? Yang bisa disebut viral marketing itu apa sih? Apakah masuk FYP jadi viral? Atau apakah kalau masuk di trending topic X berarti itu viral? Atau kalau dapat 1 juta views di YouTube, apa itu viral? Kita bakal ngebahas itu semua. Nah, kalau dari Mas Marcel sendiri gimana? Om Marcel. Ya, gini Om Barik. Jadi kadang-kadang kita suka ya di marketer itu nyebutin sesuatu yang namanya viral. Pokoknya Betul. harus viral gitu. Tapi kita lupa nih nentuin viral itu apa, Betul. berapa lama. Terus udah gitu pokoknya pengen dapetnya viralnya aja. Tapi kita lupa sebenarnya objektifnya apa dulu sih gitu Betul. kan. Justru di sinilah makanya kita bakal coba ngebahas nih. Kalau misalnya viral mungkin bisa dibikin lebih tertulis, lebih tangible gitu ya. Jadi mungkin ini bisa jadi panduan juga gitu. Dan bisa jadi viral itu penting atau nggak penting sih. Betul, menarik. Kebetulan kita ada Nah, ini nih. tamu kita siapa? Om Marcel. Bisa perkenalkan diri Pak? Ya, nama saya Leo. Sekarang posisi saya sebagai Head of Marketing di Kino Indonesia Tbk, khusus untuk international business. Jadi memang menangani produk-produk Kino di lebih dari 40 negara, lebih dari 10 brand. Jadi ya itu pekerjaan saya, dan mungkin nanti juga ada pembahasan mengenai brand yang sebelumnya saya pegang, yang 11 tahun saya di sana, itu di Mami Double Decker. Itu juga di sana posisi saya terakhir sebagai Head of Marketing, menangani brand yang mungkin kalau di Indonesia yang well known itu produk-produk snacknya kita, yaitu Mr. Potato dan Smacks. Seperti itu sih mungkin perkenalan sedikitnya Pak Marcel dan Pak Bari. Oke, keren sekali. Nah, mungkin itu kita coba mengulik ya, viral itu apa sih? Nah, mungkin soalnya saat ini ya antara beda brand, pemahamannya beda marketer, pemahamannya beda, parameternya beda. Mungkin untuk kepentingan diskusi di sini kita harus menyamakan dulu nih, kira-kira viral itu apa sih? Gitu. Mungkin aku ada pertanyaan nih buat Om Leo nih. Apa sih, kenapa sih kita tuh mencari yang namanya viral? Apa yang dicari dari viral itu? Karena sebenarnya kalau dari sisi saya ya, ngelihat untuk viral ini ada dua sisi sih sebenarnya. Dari sisi dari sisi sebagai netizen atau misalnya kayak konsumen biasa, orang biasa, atau dari sisi juga brand owner. Karena kalau untuk viral dari sisi konsumen atau dari sisi orang-orang yang menyaksikan sosial media atau menyaksikan media TV dan sebagainya, viral buat mereka ada sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan, menarik untuk di-sharing, dan menarik untuk setidaknya adalah orang-orang terdekat saya itu kalau mendengar ini atau melihat ini dan saya yang sharing, itu saya juga akan mendapatkan kayak lo keren banget, lo bisa ngasih tahu sesuatu yang update, yang tren dan sebagainya. Tapi kalau dari sisi brand owner, viral itu beyond of that, only that things gitu loh. Karena kalau dari brand owner itu melihat sesuatu yang menjadi project kita dan kemudian dibicarakan orang-orang, viral kan kadang-kadang orang juga ngomonginnya itu sebagai as a virus kan, menyebar dengan cepat sekali kan. Nah, benar tadi kata Mas Marcel tadi ketika lagi introduction, kalau itu tidak tangible dan kemudian semua diperbincangkan, baik positif ataupun negatif, tapi tidak bisa memberikan beneficial untuk perusahaan atau untuk brand, apapun ya, tidak hanya misalnya dari sisi sales, tapi mungkin kalau misalnya juga KPI kita misalnya awareness dan sebagai awareness, atau misalnya kita mau brand recall, atau misalnya kita lagi launching produk baru dan itu tidak tercapai, virality itu menjadi apa namanya ya, istilahnya kayak wasting time aja dan menjadi valueless. Jadi tidak ada value-nya di kita. Gitu sih. Nah, kalau Om Leo secara personal nih, secara personal itu melihat viral itu seperti apa? Penting nggak? Kalau dari perlu nggak deh? Buat saya sih, saya lebih senang ketika campaign saya disebut viral daripada tidak viral sih sebenarnya. Oh, iya, semua juga gitu kayaknya. Tapi sekarang gini, di brand itu kan pasti objektifnya banyak ya. Betul. Dan apakah dari semua challenge yang di brand hadapi itu jawabannya harus dengan viral gitu kan?
Nah, sekarang kalau misalnya objektif terakhir kita itu adalah viral, emang sebenarnya apa sih yang dicari dari viral? Tadi kan supaya jadi pembahasan di orang-orang sekitar. Tapi apakah itu cukup? Terus kan tadi kalau viral ini jadi kendaraan supaya bisa kasih give impact gitu kan. Jadi kalau misalnya Pak Leo nih ngasih brief mungkin ke agency, KPI apa sih yang dikasih? Sebenarnya kalau di sisi saya as a brand owner ya, viral itu kalau kita ngomongin dari sisi rumus marketing lah AIDA. Ya, viral itu cuma di sisi attention-nya aja gitu sebenarnya. Jadi itu cuma tahap pertama dari sebenarnya yang harus dikerjakan oleh agency atau dikerjakan oleh brand, gitu kan. Karena abis dari attention, apakah ketika viral itu terjadi dan kemudian dia attention nih, misalnya kayak ada banyak brand lah yang melakukan hal-hal yang agak kayak provokatif atau misalnya agak kontroversial dan sebagainya. Oke, attention orang dapat, tapi apakah itu menjadikan orang itu mau mencoba atau membeli produknya? Nah, itu adalah PR selanjutnya tuh. Karena nggak bisa cuma berhenti di viral. Terkadang ya ketika saya kerja sama agensi atau bisa saya kerja sama dengan pihak third party dan sebagainya. Kadang-kadang mereka merasa bahwa setelah viral itu kerjaan mereka selesai, gitu loh. Padahal di sisi itu habis interest, desainer, apakah mereka jadi mau beli gitu produknya, ya kan? Itu sih sebenarnya. Kadang-kadang saya juga kepikiran juga tuh, kalau misalnya kita akhirnya berhasil viral nih, itu kan mungkin cuma untuk dapetin grab attention orang. Nah, masalahnya pas lagi dapetin viral nih, akhirnya dapetin viral. Usia viral itu setahu saya kayaknya nggak lama ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi end goal-nya adalah viral, terus apa yang kita cari gitu? Kalau usianya juga cuma sebentar. Padahal kita tadi tujuannya pengen dapetin perhatian supaya orang mungkin pilih produk kita, atau supaya orang mungkin tahu bahwa kita punya USP apa-apa gitu kan. Nah, sekarang gimana tuh dengan keterbatasan waktu? Prinsip yang saya percaya ya dari misalnya ketika 14 tahun ya saya kerja di marketing dan kemudian juga dari perusahaan sebelumnya. Maksudnya di Mr. Potato saat brand saya waktu itu ketika saya pegang itu ada tiga hal penting sih dalam ketika kita membicarakan mengenai brand yang kita pegang, brand yang kita rawat lah. Itu ada namanya QVE. Itu yang saya kalau banyak seminar saya selalu sebutkan itu tuh. Dan itu sebenarnya dari level C di kantor saya lah. Kemudian itu diterapkan dan kemudian saya terapkan ketika saya melakukan campaign, yaitu quality, value, dan excitement. Excitement, viral itu ada bicara mengenai excitementnya gitu. Dan itu benar very very short gitu loh. Jadi ketika kita buat viral, tapi ketika kita dia bisa memastikan yang dua lagi ini juga berjalan seiringan, quality produk kita dia jaga, value produk tidak kita jaga, distribusi tadi, ketika mungkin di backstage tadi kita sempat ngomong ya mengenai availability dan visibility dari produk, dan itu tidak kita jaga, viral jadi nggak ada gunanya Pak. Gitu sih Pak. Jadi makanya ketika kita melakukan campaign dan tujuan kita viral, atau at least adalah kita punya KPI tertentu yang arahnya kita dengan objektif kita adalah viral based on apa yang kita percaya gitu loh. Nah, dua hal itu yang lain itu yang harus kita pastikan bahwa itu juga jalan bareng. Kalau nggak semuanya akan jadi nggak ada gunanya sih. Ini gitu mau sih, nanya media sedikit nih. Pertanyaan saya, apakah viral itu harus selalu berhubungan dengan digital? Kalau saat ini sih gimana ya saya bilang ya Pak ya. Saya juga agak bingung karena gini. Karena kan zaman dulu nggak ada digital, ada beberapa hal viral-viral aja kan. Benar Pak. Istilahnya gini, menurut saya sih kita lumayan demam sama digital. Kayak social media fever lah. Intinya adalah kita merasa bahwa ketika kita melakukan itu via social media dan digital, itu pasti akan berhasil gitu loh. Atau pasti akan orang-orang tahu. Padahal ya itu Pak, kalau memang sosial media sebegitu ampuhnya, kenapa TV masih ada, kenapa radio masih ada dan sebagainya. Jadi itu tergantung balik lagi ke target market kita. Maksudnya segmentation dulu kita lakuin lah. Maksudnya itu ilmu marketing dasar ya, STP lah ya, segmentation, targeting, positioning lah. Segmenting dan targeting itu kita jaga, kita tahu dulu, kita set dulu. Kalau target kita sebenarnya bukan di kota-kota besar yang memang sosial media, maksudnya yang kayak mereka juga main sosial media atau masih di pedesaan dan sebagainya. Misalnya barang-barang kita barang-barang primer, ya viralnya tidak melalui sosial media Pak. Viralnya bisa melalui BTL, bisa ngelakuin campaign, atau misalnya barang-barang kita kesehatan kita melalui puskesmas, posyandu. Itu banyak hal yang bisa dilakukan. Karena kan viral itu intinya adalah ketika orang-orang itu melihat sesuatu yang menarik dan kemudian mereka menyebarkan. Menyebarkannya bisa berbagai macam. Bisa berbagai macam apa namanya ya? Elemen lah. Misalnya bisa melalui sosial media, bisa melalui
messaging, saya ngomongin di misalnya handphone lah, messaging bisa melalui SMS, ya kan, bisa melalui koran misalnya, bisa melalui ya banyak hal sih, bisa melalui juga mulut ke mulut tuh, word of mouth ya, tapi dari mulut ke mulut langsung gitu loh. Ya karena kalau ngomongin mulut ke mulut ya itu kan memang viral yang paling utama ya. Yes, ada betul. Ya kita pun ketularan kemarin COVID juga gara-gara situ. Ya nggak sih? Nah, tadi kalau kita lihat viral nih, tadi Mas Marcel juga bilang bahwa turnover-nya cepet banget kan, itu kayak tiap hari ada aja sesuatu yang viral itu. Terus at the same time karena viral itu udah banyak banget, konsumen pun juga udah tahu nih kadang-kadang viral yang mana, di setting mana, S3 marketing itu kayak gimana, udah tahu. Nah, ada nggak sih bahwa viral marketing justru bisa backfire, justru malah kita pengen nge-setting sesuatu, or kita orchestrate untuk viral, backfire, mungkin nggak sih kayak gitu? Itu bukannya banyak ya Pak? Banyak ya? Banyak Pak. Maksudnya kayak dari sisi brand memang kita jaga biar tidak ada negativity itu yang terjadi dan kemudian jadi backfire ke brand. Tapi karena viral itu tidak melulu mengenai brand, tapi maksudnya viral itu juga bisa ngomongin soal personal branding kita. Makanya banyak influencer, kemudian banyak orang-orang yang memang tujuan mereka viral karena mereka tidak ngerasa bahwa maksudnya mereka merasa bahwa if I famous ya saya bisa dapat banyak hal gitu. Saya bisa dapat ketenaran, saya bisa dapat uang dan sebagainya. Jadi viral itu sendiri, makanya jangan sampai viral itu jadi salah sehingga orang-orang ngerasa viral itu tujuan utama gitu. Karena dari viral itu positif negatif itu backfire-nya itu bisa gede gitu loh. Gitu, dan banyak hal maksudnya kejadian yang akhirnya ada undang-undang lah, mungkin kita kena undang-undang, kena apa namanya ditangkap lah dan sebagainya, itu kan karena viral yang ujung-ujungnya negatif atau misalnya ujung-ujungnya kayak melanggar hak orang lain juga kan, gitu. Yang mana yang lebih cepat? Viral yang negatif atau viral positif? Kayaknya Mas Marcel udah tahu lah jawabannya. Pasti negatif lah. Makanya ada istilah juga sebenarnya kayak bad publicity is still publicity. Iya, betul. Ya kan sebenarnya. Okay. Nah, kalau untuk si viral ini tadi berarti udah ada pakem-pakemnya tertentu gitu. Terus kalau kita lihat untuk beberapa brand kok bisa ya viral terus menerus. Nah, itu sebetulnya ada nggak sih rumusnya atau how to craft si viral ini? Kalau rumusnya mungkin gini, saya selalu ngomong juga ke agensi saya, maksudnya ke agensi atau third party lah, kayak tentunya saya pengen produk saya, maksudnya ketika kita bikin campaign itu viral in a positive way ya. Ternyata istilahnya adalah maupun itu diomongin orang tidak bagus dan sebagainya, tapi orang akan mencoba produk kita dan akan beli lagi. Sebenarnya kayak gitu kan. Karena itu yang biasanya saya sampaikan. Tapi ketika semua objektif atau misalnya ketika saya ngasih ke agensi dan KPI-nya itu selalu viral, ya, dan agensi tahu gimana caranya bikin viral dengan rumus yang sudah pasti tepat, ya semua brand juga akan seperti itu kan. Semua brand akan bisa viral dan tidak perlu lagi. Dan ketika kita tahu rumus yang tepat ketika untuk menjadi viral gitu, misalnya rumusnya udah pasti tepat, udah pasti 100% valid. Ya kita nggak usah pakai, jujur maksudnya kayak sorry itu saya, kita nggak usah pakai agensi, kita nggak usah pakai third party, kita nggak usah pakai strategi orang lain gitu. Toh kita sudah tahu kan. Tapi kan dunia tidak seindah itu kan, sebenarnya kan ya. Maksudnya kalau dari sisi brand kan kita ada dari apa namanya hulu ke hilir lah yang harus kita pegang. Dari sisi brand kita jagain biar quality produk bagus, biar value produk bagus. Ketika konsumen beli itu juga dia juga tahu bahwa apa ya, istilahnya opportunity cost lah. Dia beli sesuatu ya pengorbanan yang dia lakuin itu sepadan gitu kan. Itu sebenarnya inti dari ketika kita jual barang ya. Nah, akhirnya ketika kita sudah jaga di situ, nah virality itu kita harus benar-benar ini. Mungkin kita bisa nge-shoot banyak lah. Maksudnya kayak kita coba konsep ini dan sebagainya gitu loh. 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, mungkin salah satunya viral, tapi kan kalau dari sisi content creator mungkin dia tidak akan terlalu banyak isu karena ya udah dia bikin konten terus tiap hari. Satunya misalnya 1 juta views, misalnya 2 juta views is okay gitu. Bagus, yang lainnya misalnya cuma 1.500 biji views ya udah gitu loh. Tapi sebagai brand kan nggak bisa kayak gitu. Kita bikin produk aja NPD lama sekali kan. Kemudian kita cuma berharap campaign kita dari 5 atau dari 10 cuma 1 yang viral, ongkosnya terlalu besar gitu. Nah, itu yang kita jaga di awal. Lalu yang kita harus tahu tuh sebenarnya ini kalau dari brand itu ya rumus untuk biar campaign yang kita lakukan itu jadi noise, jadi kedengeran gitu loh. Viralnya oke lah, kita memang mengarah ke sana, tapi itu jadi noise dulu dan ROI-nya capai gitu. Nah, apa sih biasanya kita pakai rumusnya? Yaitu yang pertama adalah sebagai brand harus kuat dulu. Brand recognition-nya harus kuat. Kalau brandnya tidak kuat, untuk mendapatkan viral, at least kita bisa memakai, misalnya kalau kita pakai KOL dan influencer yang memang sudah punya nama. Ya karena recognition-nya bagus. Karena kalau kita pakai yang tidak ada, istilahnya brandnya tidak kuat, yang kita pakai juga tidak kuat, ada sesuatu yang
ada sesuatu yang kita bikin itu oke gitu, bagus dan sebagainya, akan kalah sama yang brandnya sudah kuat dan kemudian misalnya dia lebih cepat, misalnya bisa exposure lebih cepat gitu, bisa pakai KOL dan sebagainya. Jadi akan kalah tuh di situ. Itu yang pertama, brand recognition. Yang kedua, authenticity. Jadi originalitas dari campaign yang kita lakuin. Contohnya banyak hal-hal misalnya kayak kita berusaha untuk lakuin hal yang viral lah, S3 marketing dan sebagainya. Tapi maksudnya S3 marketing yang kita omongin 2 tahun yang lalu sama 3 tahun lalu ketika kita lihat komen, kemudian kita mungkin langsung lihat tuh. Wah, apa sih maksudnya? Tapi sekarang kalau kita lihat komen S3 marketing kayak ya udahlah, apaan sih S3 marketing, itu sama kayak barang-barang yang mengaku dirinya viral, produk viral, makanan viral, skip nggak sih? Kadang-kadang kalau misalnya ketemu sama teman-teman kita, ini lagi viral. Viral di mana? Versi lu, bukan versi gue, gitu kan? Dan itu jadi lebih sulit sekarang karena kalau zaman dulu anggaplah ketika saya bikin campaign di tahun 2017 waktu itu saya pakai YouTuber. Waktu itu pakai Chandra Leo as our CEO. Dan itu saya bisa bilang bos, spread-nya sangat cepat ya. Karena kita tahu bahwa platform sosial media itu nggak banyak dan mereka waktu itu kayak algoritmanya juga ya udah setiap orang akan nonton yang sama. FYP tanda kutip maksudnya di YouTube lah ya, maksudnya yang akan trendingnya itu hal yang sama. Kalau sekarang apa yang saya anggap, wah ini kayaknya viral nih, banyak banget yang nonton 1 juta views, 2 juta views. Sama teman saya yang perempuan 1 juta views, 2 juta views itu soal make up. Ya kan, di viral di maksudnya populer di saya belum tentu populer di jenis kelamin yang lain, di umur yang beda dan sebagainya. Jadi demografi beda. Betul. Jadi benar-benar brand tuh harus benar-benar perhatiin itu. That's why nggak bisa cuma kasih KPI gue mau barang gue viral ke agency. Karena berarti sekarang udah skew ya, yang namanya viral itu juga nggak bisa di viral yang digeneralisir. Mungkin zaman dulu kita Twitter atau X gitu ya, itu kan konsepnya di bubbling kan. Semua orang ngomongin hal yang sama, dan yang sama ini pas lagi keangkat akhirnya dia jadi trending. Nah saat sekarang ini ternyata udah berbeda nih arahnya gitu ya. Betul. Kalau dari situ, karena tadi kita ngomongin KPI measurement, kalau kita mau ngitung viral itu yang jadi patokan apa ya kalau kayak gini? Kalau di sosial, anggaplah kalau kita main di digital ya, apalagi sekarang kan saya juga pegang internasional ya. Kadang-kadang saya nggak tahu nih sebenarnya apakah measurement yang bisa saya pakai di Indonesia bisa sama misalnya di negara lain, atau misalnya ketika saya punya satu produk gitu, kemudian saya belum pernah, contohnya waktu itu saya ketika baru main coba di TikTok, saya belum pernah misalnya, belum tahu standarnya gimana. Paling gampang ya lakukan komparasi aja, komparasi dan coba buat cari tahu sebenarnya as a competitor itu standarnya mereka gimana nih sebenarnya. Atau misalnya ketika kita dapat tahu noise, kemudian kita ngelihat conversation-nya lagi apa sih nih sebenarnya, dan kita lihat nih sebenarnya mereka tuh parameternya di mana. That's why kita butuh misalnya kayak third party misalnya buat agency yang bisa bantuin kita. Mungkin kita juga butuh data research juga penting. Itu kenapa? Karena kita butuh measurement dari pihak luar yang memang mendalami itu dan sebagai brand akhirnya kita bisa setting. Gitu sih Pak sebenarnya Pak. Menarik. Nah mungkin tadi juga di depan kita kalau kita lihat tadi ini kita adalah melihat dari Gen Z ini it's all about digital, tapi dari Mas Leo pun juga viral itu nggak harus digital, justru word of mouth yang tadi yang happening on ground itu bisa disebut viral juga. Nah, kayak gitu berarti untuk viral ini how should we approach it? Pasti different audience, how to approach it pasti beda banget. Nah, ada nggak sih untuk sesuatu yang sifatnya lebih general untuk how to get something to be viral ini? Kalau buat general ya bikin sesuatu yang kontroversi aja Pak sebenarnya Pak. Kontroversi dan negatif, dan kemudian kita punya budget untuk spreading itu ya bisa. Misalnya kita hire juga orang untuk bicarakan itu bisa gampang. Tapi again buat ngebangun konteks ya biasanya. Betul, ngebangun konteks. Tapi kan ini kita ngomongin building brand Pak. Betul. Building brand, jadi ketika kita bisa ngelakuin sesuatu yang generik, gak usah lagi kita ngomongin benar-benar semua brand gak akan capek-capek buat benar-benar melakukan segmentasi dan maksudnya ngeliatin data, beli data, segmentasi dan sebagainya. Gak akan secapek itu Pak. Tapi because karena kita sekarang tuh nggak bisa lagi gitu, maksudnya zamannya sudah sangat berubah ya. That's why
anggaplah di maksudnya dari brandnya juga ya Mas Marcel pegang misalnya, atau misalnya di brand yang saya pegang juga gitu, target market kita beda. Kalau misalnya anggaplah Mas Marcel atau saya gitu, memang pengen produk kita viral as generic, nggak usah capek-capek bikin konten yang sesuai dengan target marketnya. Saya nggak usah capek-capek bikin konten yang benar-benar sesuai dengan KOL yang bisa menyasar Gen Z. Saya sasar aja semuanya kayak gitu loh, dan akhirnya kemudian semua orang akhirnya beli. Tapi kan balik lagi enak banget buat nyasar semuanya, tapi budget kita kan terbatas. Pasti, ya. yeah. Jadi akhirnya kita harus pinter-pinter buat di pemilihan itu sih Pak sebenarnya. Oke, kalau dari pengalaman apa nih yang pernah dijalanin dan ngerasa kayaknya tuh viral banget ya? Dan bahkan bisa sampai kelihatan di ujungnya sampai ROI atau mungkin kayak performance di brandnya. Mungkin karena saya sudah bekerja as marketer ya, sudah lumayan lama ya. Dan enaknya adalah mungkin ini juga kesempatan saya lah waktu kerja di perusahaan yang memang memperbolehkan saya untuk boleh punya mistake. Okay. Saya bisa belajar dari kesalahan gitu loh. Jadi gini, saya sudah mulai, apalagi ketika saya pegang Mr. Potato ya, saya sudah mulai main di sosial media itu kan, kita kira sosial media itu rising-nya ya, apalagi buat marketers itu sekitar tahun 2014, 2013 ke atas lah, 2015, 2016. Maksudnya kita dulu udah ada Friendster, kita udah ada Facebook, tapi masih banyak orang masih mikir adalah media konvensional lah yang paling besar lah. Kemudian kita mulai masuk Facebook dan sebagainya, Instagram, TikTok dan sebagainya. Nah, ketika di tahun 2000 ya mungkin bisa cerita sedikit, waktu saya pegang Mr. Potato di 2014 itu, Mr. Potato itu masih peringkat 12-an, 12 sampai 13 lah di kategori keripik kentang ya. Jadi di tahun 2015 medio 2015 itu kita coba bedah. Masalahnya nih masalahnya kita di mana? Kenapa setiap saya ngomongin soal Mr. Potato yang disebutin sama teman-teman saya dan kemudian sama orang-orang ketika kita ngelakuin market research, itu yang mirip produk yang satunya yang lebih mahal lah. Itu yang mirip itu ya, Le. Iya. Saya tahu. Ya udah, itu saya nanya belinya yang mana? Ya belinya yang satu lagi gitu. Selalu kayak gitu loh. Jadi akhirnya kemudian kita coba bedah dan masalah kita di mana. Jadi akhirnya kita lihat tuh produknya dulu tuh. Jadi lihat produknya dulu. Ternyata masalah produknya itu adalah kita berusaha untuk compete sama dia terus. Padahal targetnya itu besar sekali gitu. Kita nggak usah menyasar target yang sama, kita coba cari target yang lain. Which is di mana saat itu target kita akhirnya kita menyasar ke anak-anak muda. Anak-anak muda tahun 2015 itu adalah late millennials lah ya, bukannya Gen Z ya. Kemudian di saat itu akhirnya kita mencoba cari persona. Nah, personanya itu akhirnya siapa nih personanya? Akhirnya kita pilih YouTuber besar saat itu, yaitu Chandra Leo. Saat itu karena waktu itu YouTube didominasi lah ya, tanda kutip ya, adalah memang yang gede itu sedikit gitu ya. Yang subscribernya di atas 1 juta tuh sedikit. That's why saat itu lebih gampang, Mas. Karena ya udah kita cari yang di atas 1 juta yang kemudian bisa punya satu visi sama kita, karena saat itu kita benar-benar menjadikan dia CEO bukan cuma sekedar embel-embel. Kita benar-benar kasih gaji. Kita akan kasih gaji, kita kasih sharing profit dan sebagainya, tapi kita minta dia juga building the brand gitu loh. That's why ketika setahun itu kita banyak bikin campaign yang kita mengarahkan adalah convince orang-orang, si Chandra ini, Mr. Potato ini muda banget ya, anak muda banget ya, karena pakai YouTuber dan kemudian dia juga bisa as a CEO dia bisa men-setting gitu loh. Contohnya kita lagi bikin promo di Indomaret misalnya, promo harga turun misalnya, harga turun 40%. Tapi kita nggak sekedar cuma ngasih tahu, Indomaret lagi turun harga. Tapi waktu itu kita kasih tahu bahwa, Chan, coba cekin komen-komen lo, ada yang minta lu turunin harga nggak as a CEO? Ada banyak. Bikin konten, lo pada minta turun harga, besok gue turunin harga. Turun besok. That's why kemudian akhirnya ketika orang believe dan sebagainya, kemudian saat itu pun kita bikin promo, kita bikin campaign yang kayak, Mr. Pot itu gini-gini aja, udah gue bikin campaign lah, gue bagi iPhone lah, gue nggak bagi cuma 1, 2, gue bagi 80. Banyak ya. Banyak, Pak. Tapi kalau Bapak kan paham juga ya soal marketing budget ya. Kalau itu kita benar-benar tumpuk dan kemudian kita bereksposur dari sana, itu nggak segede kalau kita taruh satu kita taruh semuanya gitu kan, Pak. Jadi virality-nya pas ketika kita lakuin itu dan kemudian orang-orang convince dan bilang, gila Mr. Potato bikin 80. Nyebar, Pak. Bahkan sampai sekarang banyak banget masih yang tanya ke saya, Mr. Potato dulu bikin iPhone kan gue ngikut tuh. Kayak gitu. Kalau misalnya kayak waktu dulu ya submission, anggaplah Mas Marcel tau lah ya, kalau bikin giveaway dan sebagainya, bikin foto competition dan sebagainya, paling kalau bikin campaign 1 bulan 2 bulan
paling pesertanya berapa sih? Paling 500, paling 1000. Itu pun udah banyak gitu loh. Kadang-kadang 100-200. Kita 20.000, Pak. Wah. Dalam sebulan, Pak. Itu tuh nambah terus, Pak. Waktu itu kita bikin 1,5 bulan. Itu nambah terus. Tiap minggu tuh minimal ada sempat 3.000, 4.000. Itu unique user ya, bukannya orang yang kasih foto yang beda-beda tapi orang yang sama gitu loh. Dan saat itu langsung itu adalah saat pertama kita viral dan benar-benar di kantor pasti ngelihat dong, lo udah bikin kayak gini setahun kayak gini, ROI-nya apa, salesnya gimana, dan itu naik, Pak. Naik dan itu kita tahanin sampai sekarang. Makanya ketika kita melakukan viral saat itu di momen itu dalam setahun kita memang naik dari 12 kita peringkat ke 7 waktu itu, naik sampai sekarang kita sudah di top 3, Pak. Kayak gitu. Ketika saya sudah keluar lah ya, kita sudah top 3, kita udah dapat award dan sebagainya. Nah, metodenya mirip anak muda tapi saat ini arahnya mulai Gen Z. That's why kita coba adalah saat itu kita berhasil pakai lokal. Nah, untuk bikin momentum produk ini Mr. Potato as the international brand. That's why waktu itu kita coba pakai artis Korea. Tapi waktu kita pilih artis Korea ini untuk sebagai brand ambassador kita di Asia Tenggara, namanya Chanwoo, kalau ada yang tahu ya, mungkin anak-anak Gen Z. Waktu tahun 2021 dia dapat nominasi aktor tertampan di aktor tertampan Korea di dunia. Oke. Gitu. Saat itu saya juga nggak tahu, Pak, jujur aja. Pas saya taunya Big Bang, zaman saya Big Bang sama Super Junior. Nah, saya taunya An Jung Hwan doang. Main bola tapi. Main bola. Zaman kita sama kayaknya. Ya, jadi saat itu pun pemilihan itu pun sangat-sangat kita perhatiin, Pak. Karena pemilihan itu kita nggak cuma nyari yang populer, tapi kita juga nyari di mana yang sebenarnya basis masanya sesuai dengan target yang kita sasar. Karena waktu itu saya mainnya di Asia Tenggara ya. Dan itu beririsan ya di semua Asia Tenggara. Beririsan, bahkan di salah satu negara ya. Jadi Indonesia salah satunya, karena Indonesia pun ketika kita jalanin itu kita lakuin banyak 360 marketingnya lah, kita jalanin dan sebagainya. Nah, itu juga penting kan ketika kita ngelakuin hal yang kita rasa akan viral, tapi kalau kita tidak ada kontingensinya, tidak terusin jalanin campaign-nya, itu pasti selesai gitu loh. Karena viralnya sebentar, kemudian brand nggak ngapa-ngapain, berharap dari viral aja dan kemudian itu bisa bikin long term sustainability dari produknya, itu percuma, nggak bisa, Pak. Habis itu ya kita pertahanin momentum ya. Karena waktu viral itu, contohnya waktu kita di Filipina ya, satu orang itu beli 2 troli di satu supermarket, dia bisa 1 orang sell. Separah itu. That's why waktu itu pertanyaannya, kenapa kita pilih dia? Dan ternyata bukan soal cuma populer. Mungkin di kayak di negara di Indonesia itu dia tidak sepopuler contohnya BTS dan sebagainya, tapi dia punya die hard fansnya kuat banget. Gitu sih. Nah, pemilihan materi atau pemilihan rekan kerja atau kolaborasi dan sebagainya ketika kita pengen viral itu juga jadi sangat-sangat penting. Dan itu adalah tugas kita as a brand owner. Gitu. Jadi nggak bisa cuma sekedar bahwa kita ngelihat konten di TikTok misalnya, ini viral nih, kayaknya ini lagi diomongin, kita ikutin lah. Ketika kita sudah jadi yang kedua, ketika orang sempat ngomongin itu viral, dan kemudian kita jadi yang kedua, itu udah nggak akan bertahan lagi gitu loh. Udah nggak akan jalan dengan seperti apa yang pertama itu. Itu sih, itu PR besarnya sih di kita. Gitu, makanya jadi kerjaannya menantangnya di situ, Pak. Mau nanya dikit nih. Jadi kalau tadi ngelihat lu kayak dapat luxury untuk trial error. Ini penting nih kayak buat audiens. Masa mau sekali shoot langsung jadi gitu kan? Nah, pertanyaan gue adalah, waktu itu lu berapa kali nyoba sampai akhirnya berhasil ke formulanya yang sama si Chandra Leo ini? Waktu itu untungnya, Pak ya, pas sama Chandra Leo itu ada project pertama saya yang gede. Langsung berhasil. PR-nya adalah setelah itu saya dituntut viral terus. Dan itu tidak berhasil, Pak. Jadi trial error-nya adalah pas pertama kali, wah berhasil nih. Pemilihan influencernya tepat nih. Strateginya tepat nih. Ya kan, giveaway-nya tepat. Ya udah, Le, tahun depan jalanin lagi, lo kan udah bisa viral. Gagal, Pak. Dan ternyata pas dicek lagi ya itu, Pak, kita ngerasa bahwa dengan formula yang sama, ini pasti berhasil. Ternyata tidak. Marketing itu dinamis banget, Pak. Saya sempat kuliah S2 pemasaran, Pak, 2015 sampai 2017. Sekarang udah nggak bisa dipakai. Ilmu bukunya itu udah nggak bisa dipakai. Ilmu dasarnya doang lah ya. Ini penting nih. Kayak udah beda banget. Bukan berarti kuliah nggak penting ya. Penting banget serius. Saya dapat banyak teoritik yang bisa saya pakai, semua rumus saya kayak tadi STP 4P yang benar-benar dibedah itu dari kuliah akademis. Tapi dari sisi yang lainnya itu marketing harus
harus cari tahu terus gitu loh Pak. Dan itu jadinya banyak failure-nya di situ setelah berhasil sekali, gagal dan kemudian satu hal lagi itu kalau bisa cerita sedikit soal yang viral produk saya adalah ketika saya bikin Mr. Potato Ghost Pepper. Jadi waktu itu juga, kadang-kadang viral itu tidak nggak kita sangka Pak sebenarnya Pak. Jadi tadinya direncanain, malah nggak dapet. Direncanain nggak dapet. Saya waktu itu rencanainnya, saya dan tim ya waktu itu rencanainnya ini produk cuma buat seasonal, cuma buat 4 bulan aja eksklusif doang. Waktu itu kita jualan ke retail juga. Please lah, nggak usah kasih listing fee, pasti tahu lah ya teman-teman yang mungkin yang juga kerja buat pegang retail. Nggak usah pakai listing fee lah, tolonglah ini cuma buat 4 bulan doang kok. Laku keras Pak. Sampai sekarang masih ada produknya. Yang hitam ya? Jadi continue ya? Bukan LTO lagi ya? Jadi continue. Bahkan dari SKU ya? Iya. Bener Pak. Jadi itu sih waktu itu. Bahkan waktu itu pas di awal pun nggak ada yang yakin di kantor. Karena udah produknya hitam. Iya. Rasanya pedas. Menyusahkan orang pabrik buat produksinya Pak. Waktu itu mereka harus pakai Google Maps gitu loh Pak. Harus pakai masker karena cabai kan. Cabainya. Jadi banyak yang bilang adalah, "Le, lo bikin produk yang bener-bener aja dong." Waktu itu kan, yang bener-bener aja lo bikin orang pingsan lo bikin produk ini lah. Dan ternyata itu sekarang jadi hit gitu loh. Bahkan pernah tahun 2022 produk itu pernah jadi SKU snack paling laku di salah satu minimarket lah. Oke. Mungkin Pak Marcel tahu lah, maksudnya kalau saya tahu yang warna apa kok. Jadi itu pernah kayak gitu. Tapi ya itu kalau kita nggak jalanin terus ya balik lagi ya sebagai dari sisi brand owner ya. Kalau kita terlena, dari jujur saya terlena Pak. 2022 berhasil sekali ya. Saya di tahun 2023 kita nggak pikirin marketing buat itu Pak, karena kita pikir produknya udah jalan sendiri kok. Kita nggak perlu bikin excitement lagi, karena Bapak bilang kan span-nya udah sebentar, kita lupa akan sebentar itu Pak. Kita pikir karena viral, orang-orang nyoba, orang-orang bikin challenge, word of mouth, dia tuh kemudian suruh temannya, cobain lo produk Ghost Pepper ini lo pedesan atau enggak. Udah kita terlena Pak. Nah akhirnya kita fokus sama produk-produk lain. Jatuhlah produk itu. Jadi sebenarnya lu tuh viral itu penting untuk ngangkat momen yang sangat cepat. Tapi ternyata kita masih butuh PR lainnya. Nah sekarang gue pengen tahu, tadi kalau misalnya untuk yang Chandra Leo atau anggaplah Chandra Leo yang secara lebih lengkap ya story-nya. Apa aja tuh yang harus disiapin setelah viral? Viral ini kan kayak, nih siap-siap ya, bentar lagi konfeti mau nyala nih gitu kan. Nah setelah konfeti nyala, apa aja yang lo udah siapin? Mungkinkah availability, visibility, atau mungkin tadi di follow lagi nanti dengan apa gitu, supaya continuity kita tetap kejaga dan kita nggak terlena karena kita udah pernah viral loh gitu. Pernah viral. Iya. Kalau di kita sih mungkin pembelajaran ya dari apa yang saya berhasil lakukan dan saya jaga, tim marketing kita jaga, sama apa yang kita lakukan viral dan tidak kita jaga. Dan istilahnya waktu yang kita tidak jaga itu, isunya adalah balikinnya lagi bisa, tapi momentumnya akan jadi lebih lama. Momentum akan jadi lebih lama dan kita jadi pusing sendiri gimana cara naikin buat yang sebelum-sebelumnya. Karena kenapa? Karena kayak educate people lagi gitu loh. Kita untuk kasih tahu lagi orang lagi, oh ini loh produk yang sempat viral gitu loh. Dan akhirnya buang uangnya lebih banyak Pak. Ketika si waktu yang Chandra itu, saat itu ya mungkin gini, mindsetnya kita juga sebagai marketers, sebagai brand owner yang harus dipikirin adalah produk kita tuh belum laku. Ini lagi viral nih, saatnya nih kita buat benar-benar jagain momentum. Jadi waktu kita jalan si Chandra itu, kita sudah bikin 2 tahun plan Pak. Kalau di kantor mungkin, kalau di company itu ada 3 years plan dan sebagainya. Tapi buat di marketing sendiri jarang tuh kita pikirin 2 tahun, maksudnya 2 years plan lah untuk kegiatan, untuk campaign Pak. Untuk campaign kita benar-benar jaganya. Mungkin kita jagainnya adalah buat tahun depan kita campaign apa lagi nih kan. Itu udah dibikin di tengah tahun atau di quarter 3. Tapi ini benar-benar yang kita bikin 2 tahun 2 tahun plan untuk satu campaign itu. Jadi kita udah tahu nih pasti ini akan turun nih. Nah, ketika akan turun kita harus ngangkatnya bagaimana lagi nih. Gitu loh. Misalnya ketika Chandra waktu itu turun, apakah kita harus mengganti konsep atau kita harus perpanjang? Apakah kita harus memakai dia tapi kita harus tambahin lagi booster misalnya dari KOL lain? Itu sih yang kita jaga gitu loh. Gitu sih Pak. Ada masa-masa di mana kita tahu nih bahwa ini akan turun, contohnya ketika lagi puasa dan sebagainya. Nah itu memang ya udah, kita memang jaga momentumnya. Abis itu kita jalan apa lagi nih? Gitu. Oke. Wah, got it. Ini Gitu keren sih, banget sih. Keren. Menarik sekali soalnya kalau tadi coba narik apa yang udah di-mention sama Mas Leo itu, bahwa si viral ini
viral is just the beginning ya. Ini baru Ya. awal banget dari awareness. Habis itu PR-nya masih banyak banget. Betul. Justru harus di-planning habis viral. Ini kita mau ngapain lagi nih? Terus kan tadi kayak walaupun kita udah dari Mas Marcel udah mencoba memancing formulanya apa sih rumusnya? Nggak ada rumusnya. Justru harus continuously evolving terus tadi itu ya, bahwa kita as a marketer jangan terlena, jangan di satu spot tertentu. Kita harus ngeliat what's next yang bisa dilakuin ini. Dan ketiga adalah kita nggak bisa lepas dari this is always a branding exercise. Kita harus memikirkan brand kita. Nggak cuma sekedar viral, apa sih exciting? Nggak bisa. Soalnya kalau cuma excitement doang, orang bakal lupa sama brand kita ujung-ujungnya. Betul. We need to put the brand at heart itu. Nah, mungkin kalau itu yang saya tangkap dari Mas Marcel apa kira-kira? Tadi sebenarnya resonating sama Mas Barik. Tapi yang paling tadi saya tangkap itu ternyata kita nggak perlu melihat yang namanya best practice. Betul. Karena dunianya berubah, konteksnya berubah. Mungkin pada saat itu Chandra Leo tadi dibilang YouTuber yang 1 juta pertama kali di Indonesia gitu kan. Sekarang YouTuber 1 juta banyak banget gitu kan. Jadi kayaknya memang ya di marketing itu kan juga momen itu penting gitu ya. Dan konten yang kita bawakan juga penting. Jadi aku rasa memang banyak sekali variabel, tapi yang paling penting adalah tadi viral ini jangan dijadikan tujuan akhir, Betul. tapi senjata awal supaya Betul. kita bisa siapin yang lain-lainnya untuk performance brandnya kita gitu kan. Iya. Benar banget, thank you loh Pak. Sudah disummarize dengan sangat bagus Pak Barik dan Ini Pak Marcel. kita bahkan thank you loh. Kita yang terima Bapak, kasih ke Mas Leo. pengalamannya bisa mencerahkan anak-anak bangsa, Pak. Iya. Oke, terima kasih banyak Mas Leo udah datang di podcast kita di episode ketiga ini. Udah spill banyak banget nih ilmu seputar viral marketing tadi itu. This is the A Game. Game up, level up. See you in the next episode. Level up. This is A Game. A Game. Hey,